memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena melakukan pengujian pemeriksaan pajak melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu: 1. Surat atau tulisan berupa bukti P4, P5, P13, P20, P21, P65, P71, yaitu berjumlah 7 bukti. Keterangan ahli sebagaimana kami sampaikan melalui bukti P61. Pengakuan para pihak sebagaimana dalam bukti P73. Petitum nomor 4 memutuskan. Rekan-rekan, salah satu petitum yang diajukan penggugat adalah mengenai jangka waktu pengujian dan pembahasan akhir. Nah, kami perlu mengulangi lagi beberapa kali dalam beberapa persidangan di pengadilan pajak, dan ini menurut kami juga sesuatu yang harus diluruskan. Banyak majelis hakim berpendapat bahwa pengujian pemeriksaan pajak itu dapat dilanggar jangka waktunya, misalnya lewat 6 bulan dan tidak ada perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Adapun alasan majelis hakim adalah karena tidak ada rumusan norma yang mengatur mengenai sanksinya. Dan tentunya ini adalah pemahaman yang sangat dangkal dan sangat keliru. Kenapa demikian? Karena kami perlu tegaskan sekali lagi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan oleh karenanya yang menjadi panglima adalah hukum. Nah, kalau kita baca pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 amandemen ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum, dan oleh karenanya hukum harus menjadi panglima. Karena di dalam negara hukum, rule of law, hukumlah yang harus menjadi panglima. Jadi negara Indonesia bukan negara pajak, tapi negara hukum. Karena Indonesia negara hukum, maka hukum yang menjadi panglima. Ketika majelis hakim mengatakan bahwa jangka waktu pengujian dapat dilanggar, berarti majelis hakim melanggar hukum dan tidak mengakui bahwa Indonesia adalah negara hukum, rule of law. Nah, salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya, selain supremacy of law, adanya due process of law dan equality before the law. Ketika majelis hakim mengatakan bahwa jangka waktu pengujian dapat dilanggar, maka majelis hakim ingin mengatakan bahwa tidak berlaku due process of law. Artinya apa? Prosedur hukum tidak berlaku. Sementara jangka waktu pengujian itu adalah prosedur hukum, due process of law. Dan ketika dilanggar itu menjadi undue process of law. Nah, ketika prosedur itu dilanggar dan itu sudah terbukti merupakan pelanggaran, maka pembuktian itu telah diamanatkan di dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Sehingga ketika due process of law itu dilanggar berdasarkan undang-undang, sehingga pelanggaran itu tidak dapat dibenarkan, karena melanggar hukum atau melanggar undang-undang itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan tidak ada sanksinya. Nah, ini yang kemudian harus diluruskan. Banyak majelis hakim di pengadilan pajak berpendapat boleh melanggar undang-undang karena di dalam undang-undang itu tidak ada sanksinya. Boleh melanggar PMK meskipun PMK amanat dari undang-undang, karena di dalam PMK itu tidak ada sanksinya. Nah, kalau ini yang menjadi pemahaman, maka majelis hakim mempunyai pemahaman yang dangkal dan minim akan pemahaman filosofis. Kembali lagi kepada unsur negara hukum, rule of law, yaitu unsur due process of law. Jadi harus ada prosedur hukum. Ketika prosedurnya atau due process of law-nya mensyaratkan 6 bulan, yaitu harus dipenuhi. Itulah yang disebut dengan due process of law. Nah, kalau kita mau terapkan di dalam hukum positif kita, itu sudah jelas diatur di dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP, yaitu jangka waktu pemeriksaan. Sehingga Undang-Undang KUP pasal 31 ayat 2 tidak bisa dilanggar karena itu merupakan due process of law. Bagaimana kalau kemudian dilanggar? Tentunya ada akibat atau konsekuensi hukumnya, meskipun rumusan norma mengenai akibat atau konsekuensi hukumnya tidak diatur dalam undang-undang itu. Itulah yang disebut dengan due process of law. Namun diatur di dalam undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya di pasal 52, yaitu syarat sahnya suatu keputusan. Keputusan pejabat, dalam hal ini Dirjen Pajak, harus dianggap sah apabila telah memenuhi 3 unsur. Yang pertama, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Itu artinya ada kewenangan atau dasar kewenangan. Yang kedua, harus diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum, due process of law. Dan yang ketiga, ya kan, harus sesuai dengan substansi atau objeknya. Nah, kalau kemudian majelis hakim berpendapat bahwa melanggar pasal 31 ayat 2, yaitu jangka waktu pemeriksaan pajak itu tidak diatur sanksi atau akibat hukumnya dalam Undang-Undang KUP, maka
hakim harus melihat kepada hukum yang lain ya, tidak melulu hukum yang diatur dalam undang-undang KUP. Karena pada prinsipnya di dalam negara hukum tidak boleh melanggar hukum dan tidak boleh melanggar prosedur hukum. Nah, pertanyaannya, rumusan norma yang mengatur prosedur hukum itu di mana? Tidak harus ada di undang-undang KUP, tapi juga ada di undang-undang administrasi pemerintahan. Tadi kami sudah katakan pasal 52 ayat 1 ya, undang-undang administrasi pemerintahan tentang syarat sahnya keputusan. Dan di pasal 66 juga disebutkan ketika suatu keputusan tidak sah, maka hal tersebut telah membuktikan adanya cacat terhadap keputusan itu, yaitu cacat wewenang, yang kedua cacat prosedur, dan yang ketiga adalah cacat substansi. Jadi ketika suatu keputusan menjadi tidak sah, maka telah terbukti adanya cacat wewenang, prosedur, dan substansi. Nah, oleh karena itu, majelis hakim atau hakim di pengadilan pajak tidak dapat berpikir secara dangkal karena rumusan norma mengenai akibat atau sanksi hukum tidak diatur di undang-undang KUP, sehingga undang-undang KUP dapat dilanggar. Begitu juga majelis hakim tidak dapat berpikir secara dangkal karena rumusan norma mengenai akibat atau sanksi hukum tidak diatur di PMK, maka PMK dapat dilanggar meskipun PMK amanat dari undang-undang KUP. Sekali lagi, jawabannya adalah ada di undang-undang yang lain, karena memahami hukum harus memahami hukum sebagai sistem norma. Hukum pajak adalah salah satu subsistem norma, hukum administrasi pemerintahan adalah salah satu subsistem norma yang lain dan tidak bisa dikesampingkan. Ketika satu subsistem norma tidak mengatur mengenai akibat atau sanksi hukum, maka harus dilihat subsistem norma yang lain yang diatur dalam hukum administrasi pemerintahan. Begitulah cara menilai sebuah hukum atau memahami sistem norma. Jadi apa yang dipahami oleh banyak majelis hakim di pengadilan pajak adalah pemahaman yang keliru, dangkal, dan jauh dari rasa keadilan karena memang pemahaman filosofisnya sangat minim. Dan itu yang tentunya sangat disayangkan, dan harapannya adalah majelis hakim ini harus lebih banyak lagi kuliah di fakultas hukum, kalau perlu sampai ke tingkat doktor, supaya pemahaman filosofisnya itu lebih baik ya. Dan kembali lagi, itu yang harus dijawab oleh tergugat, karena tergugat mempunyai biro hukum di Kanwil. Jadi seharusnya itu bukan persoalan. Tapi kalaupun tergugat tidak mampu menjawab, harusnya tergugat menghadirkan ahli. Baik, rekan-rekan, itu pendapat hukum atau legal opinion kami terkait dengan sidang terakhir PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak dengan agenda kesimpulan, dan kami akan menyampaikan nanti pendapat kami ketika sudah ada putusan, dan apabila dimungkinkan kami juga akan memberikan video-video yang terpisah atau pendapat hukum atau legal opinion terpisah sehubungan dengan sidang tersebut apabila memang ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan mempunyai perkara atau sengketa yang mirip atau sama, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi kepada kami untuk diberikan informasi lebih lanjut atau mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi, sehingga dengan demikian rekan-rekan mempunyai pembekalan yang cukup dalam berperkara di pengadilan pajak. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih. Selamat siang.